Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau API berharap regulasi pemain asing di Super League, yang menjadi branding baru Liga 1, untuk ditinjau kembali setelah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus menetapkan setiap klub diperbolehkan mendaftarkan 11 pemain asing dari negara manapun. Sejatinya, API mengaku tak mempermasalahkan regulasi pemain asing di Super League musim depan, namun mereka menggarisbawahi bahwa jika tidak ada persaingan secara adil dan banyaknya kompetisi, nantinya akan berimbas buruk untuk nasib pemain-pemain lokal. Kami sangat menyayangkan bahwa regulasi yang akan secara langsung berimbas terhadap kehidupan para pemain diambil tanpa adanya komunikasi dan diskusi terlebih dahulu dengan para pemain, tulis keterangan resmi dari API, dikutip Selasa. Dari survei yang kami lakukan, mayoritas pemain Liga 1 merasa keberatan dengan adanya regulasi tersebut karena secara langsung akan sangat mengurangi menit bermain mereka, dikarenakan saat ini hanya ada satu kompetisi profesional yang bergulir, tambah keterangan resmi tersebut. Saat menyampaikan hasil rapat umum pemegang saham RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di Hotel Langham, Jakarta Selatan, Senin malam, Ferry mengatakan bahwa regulasi pemain asing untuk kasta tertinggi musim depan berubah karena mengalami peningkatan. Nantinya, dari 11 pemain yang boleh didaftarkan, setiap klub hanya boleh memasukkan 8 pemain di daftar susunan pemain dan bermain langsung dalam satu pertandingan. Kebijakan ini mengubah regulasi pada musim sebelumnya, di mana setiap klub boleh menggunakan 8 pemain asing, dengan hanya 6 pemain yang dibolehkan bermain dalam satu pertandingan. Jika muara dari sebuah kompetisi adalah prestasi tim nasional, Presiden API Andritani Ardiasa bahkan menilai regulasi baru ini sangat kontradiktif. Sebagai asosiasi yang menaungi pemain lokal dan juga asing, API tidak mempermasalahkan berapapun kuota pemain asing yang ada. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dengan jam terbang talenta lokal di Indonesia, kata kiper Persija Jakarta itu. Jika muara dari kompetisi yang lebih berkualitas adalah prestasi tim nasional, maka regulasi ini tentu sangat kontradiktif dengan pernyataan dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang pernah menyatakan bahwa, jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan, tambah dia. Saat menyampaikan hasil RUPS, Ferry mengatakan bahwa peningkatan kuota pemain asing ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas klub tanah air yang menjadi wakil di Asia. API melihat itu sebuah terobosan yang bagus, terlebih juga menurut mereka kebijakan ini juga dapat meningkatkan kualitas dari kompetisi liga itu sendiri. Salah satunya adalah para pemain asing dapat mentransfer ilmu dan pengalaman mereka kepada pemain lokal. Persaingan ketat untuk mendapatkan menit bermain memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas seorang pemain, tambah API. Namun, sekali lagi, menurut mereka, dalam waktu yang sama regulasi ini juga secara langsung mengurangi jam terbang para talenta lokal di tanah air. Jika setiap klub Super League memaksimalkan kuota 11 pemain asing, maka akan ada 198 pemain lokal Super League yang akan kehilangan pekerjaan atau pindah ke Championship sebelumnya Liga 2. Yang berarti akan ada 198 pemain Championship yang akan kehilangan pekerjaannya atau beralih menjadi pemain amatir di Liga 3, tulis keterangan resmi API. PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengubah nama kompetisi Liga 1 menjadi Super League. Setiap tim boleh mengontrak 11 pemain asing. PT LIB selaku operator kompetisi sepak bola Indonesia menggelar rapat umum pemegang saham di Jakarta pada Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025. RUPS itu diikuti 18 klub Liga Indonesia yang memutuskan untuk melakukan rebranding kompetisi dari BRI Liga 1 menjadi BRI Super League. Adapun kompetisi Pegadaian Liga 2 berubah nama menjadi Pegadaian Championship. Laga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta menjadi pembuka kompetisi Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus mengungkapkan alasan perubahan nama kompetisi. Mulai musim ini kami sudah melakukan rebranding LIB, Liga Indonesia Baru. Entitas tetap LIB, namun brandnya ialah ILIG, bukan lagi LIB. BRI Super League untuk Liga 1 dan Pegadaian Championship untuk Liga 2, ucap Ferry. Laga pembuka Super League mengalami perubahan jadwal dari yang semula diumumkan akan digelar pada setengah Agustus tahun 2025. Laga awal BRI Super League ini bukan mundur, sebab kami tidak pernah bilang tanggal sebelumnya. Persebaya akan melawan PSIM. Kenapa?
Karena kita tidak punya keharusan atau tradisi menghadirkan juara Liga 1 dan Liga 2. Kita bisa memilih siapa aja, kata Ferry. Selain itu, RUPS yang turut dihadiri Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengesahkan penambahan pemain asing menjadi maksimal 11 pemain per tim. Akan tetapi jumlah pemain asing yang bisa dimainkan dan masuk dalam daftar susunan pemain DSP setiap klub dalam pertandingan hanya 8. Kalau mau memainkan total 8 pemain asing sekaligus juga boleh. Untuk 8 pemain asing tadi, kalau sudah jadi starter, tidak bisa diganti oleh pemain asing lagi dalam satu pertandingan. Pemain asing boleh dari negara mana saja. Bebas, tutur dia. Keputusan lain dalam RUPS adalah pergantian di jajaran Komisaris PT LIB. Teddy Cahyono diganti oleh Glenn Timothy Sugita sebagai wakil dari juara Liga 1 musim tahun 2024 sampai tahun 2025, Persib Bandung. Sementara posisi komisaris lain tak mengalami perubahan, Zainuddin Amali tetap sebagai komisaris utama dan Muhammad Lutfi sebagai komisaris independen.